Oke, kemarin kita bicara soal Dedi kan ya, berkaitan tuh tadi Helmi sama Jimbar sama Tovan. Kita bicara mengenai Toraja. Kita lihat ini ada yang terancam soal budaya. Lalu kita bicara mengenai banjir gitu, malapetaka. Lihat nggak diskusi-diskusi kita itu? Diskusi kita itu kan membuat kita jadi waras kan. Jadi kewarasan itu ketika kelangsungan hidup kita terancam. Tadi Tovan bicara soal kelangsungan generasi seperti ini. Betul, Nah, sustainable kalau ya. ada ancaman kelangsungan hidup, kita jadi waras, bro. Bener nggak? Ya, Kalau nggak ada ancaman, kita nggak waras. makanya untuk di masa depan itu doktrin dogma itu sebagai kesadaran primitif gitu. Nah, jadi kalau eksperimen primitif ya, oke. Jadi kalau itu hidupnya terancam, manusia jadi waras kan. Nah, berarti orang-orang yang tadi Hilmi bilang, yang terjebak dalam pengkultusan, dogma, mereka nggak sadar hidupnya terancam. Eh, Bentuk ancamannya itu untuk mereka yang terdogma itu karena kognitif disonans dengan doktrin yang mereka terima, ancamannya itu di situ. Nah, akhirnya kan di persecute kan, di, Ya, ya. nah, jadi mungkin tekniknya barangkali nih ya, Pak Edi ini kan punya wisdom gitu. Barangkali kita harus menyampaikan apa yang mereka percaya itu akan membuat mereka terancam. Ah, kalau bilang terancam mereka mikir, karena mereka pegang itu kan mereka anggap itu kan keselamatan, betul nggak? Jalan Ya. keselamatan, sama dengan Kristen, jalan keselamatan. Tapi kalau kita bilang apa yang percaya itu ancaman buat you. Ah, mereka akan curious nggak? Kalau Jimbar bilang mereka kan pengen rasa tahu kan, ancaman tuh. Hidup itu terancam. Ini masuk logika nggak? Masuk sih. Manusia kan hanya waras ketika kelangsungan hidupnya terancam. Kita pegang dulu. Kalau dia nggak terasa terancam, ya dia terus aja begitu, bro. Putuskan ini. Cuman memang kelemahannya doktrin dogmanya itu mereka kadang-kadang tidak peduli dengan ancaman itu karena mereka meyakini adanya pengadilan sesudah kematian itu. Ya kan mereka diancam. Kalau mereka nggak melakukan itu, ya masuk neraka. Kan gitu kan? Nah, itu masalahnya ada standar ganda juga, ada bukan apa ya, ada kemunafikan juga di situ gitu. Mereka tahu ada ancaman neraka, tapi kan bahwa sebanyaknya dosa, sebanyak buih di lautan pun akan bisa diampuni kecuali murtad sama musyrik lah, itu yang dosa terbesar. Jadi ada ancaman itu, tapi mereka merasa bahwa dengan korupsi terus ngebangun masjid, nyantunin anak yatim itu sebagai kompensasi, terus mereka tobatan nasuha lah gitu, udah beres gitu. Itu Misalnya, yang ya, gue ambil konkret aja ya. Kenapa gue oke, bilang? oke. Gue tinggal di daerah yang 45 derajat, penuh penduduk, sebelahnya jurang, setiap saat bisa longsor. Sekarang secara budaya, bro, gue minta izin sama yang punya. Gue mau pindah ya, gue bilang, karena gue ingin privacy. Oh marah tuh mereka, tersinggung tuh. Oh, Bapak pindah, kita tersinggung, kita marah. Terus lo bikin apa kalau gitu? Apa yang lo lakukan? Eh, Karena Menceritakan gini ya, ancaman itu. ya kan dia ngomong gitu. Karena mereka simple, Bapak kalau pindah dari sini, nama kita jadi jelek, seolah-olah Bapak tamu kita nggak ladenin Bapak dengan baik. Itu kan kulturnya begitu di situ. Tapi Ya, gue ya. merasa hidup gue terancam di situ. Lalu dia bilang kalau Bapak gitu kita akan marah karena Bapak akan membuat kita malu dan sebagainya. How you decide that? Nah, ini soal keputusan. Menceritakan ancaman itu bahwa rumah itu bisa kapan aja bisa ambruk gitu, bisa longsor kan. Udah, mereka bilang aman Pak. Karena mereka ya hanya Bodoh. percaya takdir. Udah Pak, nggak apa-apa. How? Kalau gue ngikutin kehendak mereka, gue waras nggak? Ya enggak lah. Nah, ketika gue mau waras, berarti
kelangsungan hidup gue terancam, gue harus waras kan. Karena gue merasa hidup gue terancam di situ ya oleh kondisi alam di situ ya. Jadi untuk waras tuh dari risikonya bro. Bener, bener banget. Karena kita hidup di masyarakat, di tengah masyarakat yang gak waras, yang merasa mereka yang waras gitu. Ya, tapi gimana win-win situation bro? Karena kalau gue pindah, mereka merasa malu, seolah-olah mata tangga, gimana gue menjaga harga diri mereka? Nah ini, gue mau kasih contoh nih. How you do that? Gue bisa pindah dan itu menjaga harga diri mereka. Itu real life bro. How? Gimana Hilmi bisa mencerahkan orang-orang itu dan mereka merasa menang? Jadi cara saya satu-satunya itu adalah menyamar, ibaratnya saya berkamuflase di situ dulu. Sesuai dengan kapasitas mereka, saya masuk di situ. Hanya dengan itu cara yang terbaik, Prof. Kalau kita menyadarkan mereka langsung out of the box, intinya kita langsung kayak gini, gak bisa lah. Ya kita perlahan menggunakan simbol-simbol saya di Islam itu sendiri, saya buka perlahan. Itu lebih efektif gitu. Kita menyatu padu dengan mereka dulu, sesuaikan kapasitas mereka di sisi ritualnya, ya kita masuk di ritual. Itulah cara yang terbaik. Mungkin itu sih, menurut saya dulu seperti itu sih, Prof. Jadi cerdik seperti ular, terus seperti merpati gitu. Iya, iya. Karena gini, Prof. Ancaman yang dari luar itu sangat protektif banget mereka itu. Tapi dari dalam mereka sama sekali gak ada pelindungnya gitu. Lebih gampang. Makanya gini ya, kita akui, saya aja jujur, di Islam saja kita berpakaian menurut mereka aja itu sudah dianggap golongannya gitu. Terjebak di pakaian, ibaratnya di tampilan aja mereka udah gampang gitu, ditipu gitu. Itu fakta sih. Apalagi kita pinter di ngaji ya, kayak di Al-Quran ngaji gitu. Aku juga dari kecil udah pinter karena ibu saya juga ngajar ngaji gitu. Saya saya udah hafal lah beberapa juga. Makanya saya tuh juga eksperimen Prof dulu. Saya tuh pernah masuk hampir semua di golongan Islam dari yang NU, Muhammadiyah, HTI, Jamaah Tabligh semua tuh saya masuk, Prof. Dan semua itu beda-beda loh gitu. Saya ketawa kadang. Ini yang mana yang benar gitu. Serius. Saya sudah masuk eksperimen di semua lapisan, bahkan saya di situ dijadikan cendekiawan yang dalam artian yang pemikirnya gitu. Nah, tapi saya di situ memanfaatkan momen untuk berkamuflase, mempelajari, mendalami. Ternyata yang paling pintar itu justru golongan yang garis kerasnya, kayak golongan Muhammadiyah daripada NU. Kalah itu. Soal manajemen NU tuh kalah jauh dengan Muhammadiyah. Saya tuh udah masuk di golongan Muhammadiyah. Jauh banget. Mereka lebih cerdas loh. Oke, sekarang gini ya, Yu punya nilai-nilai yang bertentangan sama keluarga Yu gitu ya. Kan Yu bilang sama keluarga Yu, Betul, padahal betul, kan keterikatan pada keluarga itu penting buat keamanan emosional kita kan. betul. Nah, padahal banyak identitas atau nilai-nilai di keluarga kita itu udah gak cocok sama kita. Tuh. Iya, Tapi kita ya menyamar aja lah, ya, karena penting untuk menyamar. kita. Nah, berarti kan ada keterikatan kan dengan keluarga. Ada Keterikatan itu tidak membatasi kesadaran you. Betul. sangat betul. Kalau saya dari keluarga nggak ada yang seperti saya. Dalam artian yang berani out of the box, yang saya sendiri yang murtad gitu. Nah, Sedangkan keluarga besar ya, kalau gitu beda. keterikatan terhadap komunitas nggak apa-apa dong. Karena dia tidak Nggak membatasi apa-apa. kesadaran kita kan. Betul, Prof. Hmm. Itu yang membuat saya bertumbuh dan saya bisa ketemu dengan profesor saat ini di usia saya yang mungkin masih dikatakan muda ya gitu. Saya sudah berani ya tadi karena saya tidak menyimpulkan sesuatu itu menjadi patokan dasar, kayak kesimpulan-kesimpulan di buku dimanapun
orang-orang menyebut, saya anggap itu sementara gitu. Itu akan bisa dirubah gitu. Saya Gitu, belajar Prof. banyak. Kalau gitu, kita kan sering bilang, gue nggak mau terikat, gue pengen bebas, kan gitu kan? Sering kan Iya, kita ekspresi kita. Padahal tidak hmm, semua keterikatan itu sebagai pembatas. betul. Benar nggak? Jadi statement-statement kita, gue nggak mau terikat, gue mau bebas. Justru pendapat itu keliru kalau gitu menurut gue. Karena keterikatan itu dia bukan pembatas. Karena kesadaran kita nggak bisa diikat, betul nggak? Nggak membatas kesadaran kita. Kesadaran kita tidak bisa diikat. Nah, Nah, gini, yang mengikat itu adalah budaya kita yang di Indonesia ini yang tidak bisa mau gak mau kita harus mengikutinya tetap gitu. Ya ibarat kayak hukum norma-norma di masyarakat, terutama kamu harus berkeluarga, kamu harus beragama gitu kan, kamu harus memiliki apa pasangan suami istri lah. Nah, itu bagi saya kita juga berkamuflase. Kalau kita tidak berkamuflase ya ancamannya ya kita akan sangat ditolak gitu. Itu yang pernah saya alami, Prof. Karena gini, Prof. Saya tuh pernah mengalami mengasingkan diri dan seolah saya tercerahkan. Nah, ini yang pernah saya alami. Seolah saya tercerahkan, saya tuh merasa diri eksklusif. Akhirnya di situ saya mulai tersadarkan lagi loh, saya itu siapa? Saya itu bukan spesial. Itulah saya ngalami itu di posisi itu. kalau gitu melepaskan label itu tidak harus ya. Melepaskan label itu nggak harus. Nggak harus, nggak harus memang Prof. Kan itu cuma pikiran. Yang melepaskan dalam tanda kutip lah. Iya, kalau label dilepaskan terserah cuma ya ancaman, ada gesekan.